Coba deh lihat sekeliling kita, semuanya bergerak kan? Dari hal sepele kayak daun yang jatuh sampai planet-planet yang ngorbit di luar angkasa. Nah, ternyata semua itu diatur sama dua hal simpel tapi super penting, gerak dan gaya. Yuk kita bedah bareng-bareng aturan tak terlihat ini secara terstruktur dan sistematis. Oke, kita mulai dari yang paling keren. Coba bayangin rokel yang mau meluncur ke angkasa. Wush! Jelas banget dia gerak ke atas. Tapi pernah kepikiran nggak sih, apa ya yang benar-benar ngedorong roket itu? Pertanyaan yang kelihatannya simple ini bakal jadi kunci buat ngebuka semua yang mau kita bahas. Ini dia agenda kita. Pertama, kita bakal kenalan dulu apa sih itu gerak, terus apa itu gaya. Setelah itu, kita lihat gimana kalau gaya-gaya ini ketemu. Nah, puncaknya kita bakal bongkar rahasia aksi reaksi yang bakal ngejawab soal roket tadi. Dan terakhir, kita lihat contoh-contohnya di kehidupan kita sehari-hari. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Sebelum kita ngomongin kenapa sesuatu bisa gerak, kita harus sama-sama paham dulu nih, apa sih artinya bergerak itu? Gampangnya gini, gerak itu artinya posisi sebuah benda berubah kalau dibandingin sama satu titik acuan. Kedengerannya ribet ya? Nggak kok. Coba bayangin kamu lagi di dalam mobil. Menurut pohon di pinggir jalan, kamu itu lagi bergerak. Tapi buat kursi mobil yang kamu dudukin, kamu kan diam aja. Nah, pohon sama kursi itu titik acuannya. Jadi, gerak itu relatif, tergantung lihatnya dari mana. Oke, kita udah tahu apa itu gerak. Pertanyaan selanjutnya, apa yang bikin benda bisa bergerak? Nah, jawabannya itu sesuatu yang nggak kelihatan, tapi kita rasain terus setiap saat. Namanya gaya. Definisi gaya itu simpel banget kok. Dorongan atau tarikan. Udah, gitu aja. Kamu dorong meja, tarik pintu, nendang bola, itu semua contoh gaya. Jadi, gaya itulah yang punya kekuatan buat bikin benda mulai gerak, berhenti, atau bahkan belok. Dan gaya itu ada macam-macam bentuknya di sekitar kita. Ada gaya otot pas kita olahraga, gaya gravitasi yang bikin kita nempel di tanah, bahkan gaya gesek yang bikin rem sepeda berfungsi. Semuanya ini kerja barengan, setiap detik ngatur dunia kita. Nah, di dunia nyata, gaya itu jarang banget kerja sendirian. Biasanya keroyokan. Satu benda bisa kena banyak gaya sekaligus. Terus, apa yang terjadi kalau gaya-gaya ini ketemu? Yuk kita cari tahu. Jadi, kalau ada banyak gaya kerja di satu benda, kita bisa hitung total kekuatannya. Nah, total ini namanya resultan gaya. Biar gampang, bayangin aja lagi tarik tambang. Resultan gaya itu yang nentuin siapa pemenangnya dan talinya bakal gerak ke arah mana. Cara kerjanya simple. Kalau gaya-gayanya searah, misalnya kamu sama temenmu sama-sama dorong meja ke depan, kekuatannya tinggal ditambahin aja. Makin enteng kan? Tapi kalau gayanya berlawanan arah, kamu dorong ke depan, temenmu dorong ke belakang, kekuatannya jadi saling mengurangi. Siapa yang dorongannya paling kuat, dia yang menang. Salah satu gaya perlawanan yang paling umum itu namanya gaya gesek. Coba deh sekarang gosokkan kedua telapak tangan kamu. Cepet. Nah, kerasa anget kan? Itu dia efek dari gaya gesek. Gaya ini selalu muncul buat melawan arah gerak setiap kali ada dua permukaan yang saling bersentuhan. Gaya gesek ini kayak pedang bermata dua. Di satu sisi dia berguna banget. Tanpa gaya gesek, kita nggak bakal bisa jalan atau ngerem. Tapi di sisi lain, dia juga bisa merugikan. Bikin sol sepatu kita habis, bikin mesin cepat aus, dan boros energi. Oke, dasarnya udah kita kuasai semua nih. Sekarang kita sampai di puncaknya. Prinsip paling penting yang bakal ngejawab pertanyaan kita di awal tadi soal roket. Siap-siap, ini adalah hukum paling dasar yang ngatur semua interaksi di alam semesta. Ini dia, hukum gerak ketiga Newton. Mungkin kamu udah sering dengar kalimat ini, tapi coba deh resapi lagi. Katanya, untuk setiap aksi, pasti ada reaksi yang besarnya sama, tapi arahnya berlawanan. Simple, tapi dampaknya luar biasa. Dan ini dia jawaban misteri roket kita. Jadi gini, pertama, aksinya. Roket itu nyemburin gas super panas dengan kekuatan dahsyat ke arah bawah. Terus reaksinya apa? Sesuai hukum Newton, gas panas itu gantian ngedorong balik si roket dengan kekuatan yang sama persis, tapi ke arah sebaliknya, yaitu ke atas. Dan hasilnya, wuhush, lepas landas. Nah, ini bagian yang paling penting dan sering bikin salah paham. Gaya aksi, yaitu roket yang dorong gas, dan gaya reaksi, gas yang dorong roket, itu bekerjanya di dua benda yang beda.
satu di gas, satu di roket. Makanya mereka nggak saling menghilangkan. Sama kayak kamu dorong tembok. Kamu kasih aksi ke tembok, dan tembok kasih reaksi ke tangan kamu. Itulah rahasia kenapa roket bisa terbang. Oke, teorinya udah dapat. Sekarang yuk kita lihat gimana prinsip-prinsip keren ini benar-benar kerja di dunia nyata. Mulai dari teknologi super canggih sampai mainan yang bisa kita bikin sendiri di rumah. Lihat deh contoh-contoh ini, keren banget kan? Kereta peluru Shinkansen itu bisa ngebut banget karena dia pakai magnet buat ngambang, jadi gaya geseknya hampir nol. Terus prinsip aksi-reaksi itu nggak cuma buat roket NASA. Kau bisa lihat di mainan simple, kayak penyiram air dari kaleng bekas yang bisa muter sendiri. Ini bukti nyata kalau hukum fisika itu berlaku di mana aja alias universal. Prinsip yang sama persis yang bisa nerbangin manusia ke bulan, ternyata juga prinsip yang sama yang bikin kaleng bekas muter-muter di halaman rumah kita. Keren kan? Oke, jadi kita rekap sedikit ya. Apa aja yang udah kita pelajari? Pertama, gerak itu cuma perubahan posisi. Kedua, gaya alias dorongan atau tarikan, itulah yang jadi penyebab gerak. Ketiga, gaya bisa digabung-gabung. Dan yang paling penting, setiap aksi pasti ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Sebagai penutup, coba deh renungkan ini. Semua prinsip yang kita bahas tadi itu bukan cuma teori di buku pelajaran, tapi itu terjadi sekarang, saat ini juga, di sekitar kamu. Gaya gravitasi lagi nahan kamu biar nggak melayang. Jadi kamu lagi ngasih gaya ke layar. Bahkan suara saya yang kamu dengar ini, itu hasil dari getaran udara yang ngasih gaya ke gendang telinga kamu. Jadi coba deh perhatikan, gaya-gaya tak terlihat apa aja sih yang lagi bekerja dan membentuk dunia kamu, detik ini juga.